selamat pagi, selamat malam, selamat sore rekan-rekan dokter sekalian. Hari ini kita akan melakukan skill pemasangan implan pada manekin dengan tujuan untuk memenuhi tindakan dan pelayanan yang akan kita berikan kepada pasien-pasien di fasilitas kesehatan nanti. Dari proses tindakan pemasangan implan yang harus selalu diingat bahwasanya ada alat dan bahan yang harus disiapkan, ada diri dari pasien yang juga harus disiapkan, serta kita sebagai provider juga harus siap secara mental dan secara fisik dan skill. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, pastikan kita sudah menyiapkan handscoon steril, duct steril, lidocaine sebagai agen anestesi, kasa, betadine sebagai tindakan asepsis dan antisepsis nantinya. Kemudian kita juga pasti perlunya alat implan. Implan yang digunakan adalah implan yang menggunakan metode putar, jadi harap diperhatikan dengan baik pada saat membuka atau memastikan bungkus implan yang sedang kita pergunakan. Yang kedua, kita juga memerlukan alat marker, penanda dari arah implan yang akan kita pasang. Bisa berupa seperti kertas delaminating juga tidak apa-apa, tapi biasanya jika kita melakukan pelayanan di lapangan, itu kita akan mendapatkan dari pihak provider acara atau dari panitia, dari pihak PKPN biasanya. Kemudian jangan lupa pastikan juga kita perlu plester untuk menutup nanti luka bekas pemasangan implan, dan juga kita memerlukan kasa gulung untuk memastikan bahwasanya nanti luka bisa terbalut dengan baik. Mungkin itu terkait dengan alat dan bahan. Yang kedua, kita juga sarankan untuk persiapan pasien. Kita sarankan untuk pasien melakukan pembersihan diri terlebih dahulu dengan cara mencuci lengan bagian atas, khususnya lengan yang akan dilakukan pemasangan implan. Jadi semua pasien memilih lengan kiri, maka kita sarankan pasien untuk mencuci lengannya secara bersih menggunakan air sabun ke toilet terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemasangan itu. Yang kedua, pada saat pasien nanti akan datang, pastikan kita juga siap memastikan bahwa kita tahu area mana yang boleh untuk dilakukan pemasangan implan. Khususnya pada area menghindari daerah sulcus antara otot bicep dan otot tricep. Sulcus ini tidak boleh dilakukan pemasangan implan ataupun tindakan apapun. Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan jarak antara malleolus medial ke daerah tengah daripada siku itu kurang lebih 8 cm. Kemudian dari arah sulcus menuju ke titik yang dibentuk oleh malleolus medial tadi itu kurang lebih 3 cm. Sehingga titik itulah yang menjadi titik pertama kita melakukan pemasangan implan. Menuju ke atas membentuk huruf V. Biasanya untuk membentuk huruf V kita dibantu dengan marker yang tadi sudah kita sediakan. Baik. Setelah itu, kita pastikan pasien mencuci tangan, kemudian kita juga mempersiapkan diri dengan cara menggunakan alat pelindung diri. Mulai dari masker, apron, dan juga head cap, serta kacamata jika diperlukan, untuk menghindari kontaminasi atau iritasi pada saat kita melakukan pemasangan yang bisa saja terjadi, baik itu cipratan darah, dan seterusnya. Kemudian, setelah pasien selesai melakukan tindakan cuci tangan, kita persilahkan dan kita bantu pasien untuk naik ke meja pemasangan ke tempat kita akan melakukan tindakan. Setelah pasien naik, diposisikan dengan baik, lengannya ditekuk sepertiga, sehingga tidak boleh terlalu terangkat ke atas dan tidak boleh terkepit, jadi di daerah pas di tengah-tengah. Bentukannya seperti ini dan dia berbaring di meja tempat kita pemasangan. Setelah pasien berbaring, lengan tadi sudah bersih, kita sudah memakai APD juga. Saya izin, saya akan pakai APD. Setelah APD terpasang dengan baik, kemudian
pasien sudah dalam posisi lengan ditekuk, berada di atas meja pemeriksaan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penanda marker, mencari daerah yang boleh dilakukan pemasangan. Tadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya 8 cm dari malleolus medial, kemudian 3 cm dari sulcus pemisah antara bicep dan tricep, 3 dan 8, sehingga kita dapatkan titik. Kurang lebih pada manekin kita bayangkan begini, dan 3 cm dari titik tengah atau dari sulcus antara itu. Kurang lebih, maka titik yang akan kita pasang di sini. Ketika kita sudah pakai titik itu, maka kita gunakan marker atau penanda untuk memastikan arah pemasangan yang akan kita kerjakan. Marker tadi kita berikan tanda. Setelah diberikan tanda, maka kita sudah mendapatkan 3 titik, di mana titik inilah yang menjadi arah untuk kita lakukan pemasangan. Cuci tangan, 6 langkah. Setelah tangan bersih, kemudian kita lanjutkan dengan memasang mesin steril. Setelah mesin steril terpasang, maka langkah berikutnya adalah melakukan tindakan antisepsis, asepsis dan antisepsis. Menggunakan kasa, diberikan betadine, kita biasanya menggunakan kasa yang diberikan betadine ini, kita ambil, kita lipat, kemudian dilakukan desinfeksi di daerah tempat kita akan melakukan pemasangan. Dimulai dari titik tengah, melingkar sejauh 8-10 cm. Kemudian dibuang di tempat sampah medis. Kemudian diulang sekali lagi dengan menggunakan kasa yang sama yang mengandung betadine. Diulang dari titik yang sama, memutar, membentuk lingkaran kurang lebih dengan diameter 8-10 cm. Kemudian dibuang ke tempat sampah medis. Setelah selesai, ketika sudah kita pastikan bahwa telah dilakukan desinfeksi yang sempurna, maka kita lanjutkan dengan pemasangan duct steril. Setelah pasien terpasang dengan baik, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memastikan implan yang akan kita gunakan berfungsi dan bisa dipakai. Caranya adalah harus ada implan di ujung atas dan harus ada implan di dalam dari tabung ini. Dan ini merupakan implan tipe yang diputar, maka langkah pertama kita pastikan kita tahu bahwa ada panah di pendorong dan ada panah di tabung dari implan. Dan ini nanti harus sejajar antara panah bertemu dengan panah, karena ya adalah tipe implan yang diputar. Dilarang atau tidak boleh memegang implan yang ada di luar sini, sehingga bagaimana memasukkannya adalah dengan cara dihentakkan. Kurang lebih begini. Setelah dia masuk, maka implan yang kedua akan sedikit terdorong bawah, tidak apa-apa. Dan setelah dipastikan memang ada 2 implan di sana, baru kita menyiapkan untuk melakukan pembiusan. Pertama-tama kita memerlukan fluid steril. Ya, kemudian kita juga meminta asisten untuk mengambil lidokain. Lidokainnya boleh minta tolong dokter. Ini ada di sini dokter, boleh? Ya, ya silakan. Sama-sama. Kemudian kita masukkan cairan lidokain sampai habis supaya bisa mempersiapkan proses pembiusan. Sudah dibuang. Setelah selesai, pastikan bahwasannya lidokain sudah berada dalam posisi yang siap untuk disuntikkan. Kemudian kita minta asisten untuk menyalakan lampu yang mengarah ke area pemasangan kita.
Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembiusan. Kita pastikan bahwasanya obat pembiusan, obat lidocaine sudah berada di dalam sprit steril dan dalam kondisi yang siap untuk disuntikkan. Kemudian dari marker awal yang kita dapatkan dari tanda V tadi, tidak boleh menyuntikkan di bekas tinta ini. Jadi menyuntikkannya harus di sisinya, begini. Jadi kita tidak menyuntikkan di bekas tintanya, tapi di sisinya. Kita suntikkan ke tengah daripada huruf V ini, secara hanya tepat berada di bawah daripada epidermis, jadi di atas dari kelenjar lemak. Jangan lupa aspirasi, masukkan setengah sampai 1 cc secara withdrawal. Pastikan tidak ada darah yang ikut di dalam sprit steril kita. Setelah masuk, kemudian kita ambil keluar. Jangan lupa tutup kembali jarumnya agar tidak tertusuk. Dan yang paling penting adalah setelah itu kita lakukan proses pemijatan di daerah tengah daripada obat anestesi atau lidocaine yang sudah kita suntikkan. Tujuannya adalah agar obat anestesi tersebut menyebar ke daerah V yang akan kita lakukan pemasangan implan. Setelah menyebar, maka kita harus mentes atau mencoba apakah agen anestesi kita sudah berjalan dengan baik atau tidak. Caranya adalah menggunakan benda tajam, biasanya pisau scalpel ini. Kita lakukan pencobaan. Permisi Ibu, bagaimana? Apakah masih terasa? Jika pasien memang sudah berkata tidak terasa dan sudah tidak ada rasa sakit sama sekali, maka pemasangan bisa kita lanjutkan. Lepaskan implan dari penutupnya, tabung implan dari penutupnya. Setelah dilepaskan, kemudian kita suntikkan atau kita masukkan membentuk sudut 30 derajat. Jadi tidak boleh sekali lagi memasukkan implan di bekas tinta spidol kita. Jadi memasukkannya di sebelahnya kurang lebih 30 derajat. Masuk. Setelah masuk, menuju ke arah garis yang pertama, dilakukan penyisipan daripada tabung implan ini tepat agar posisinya tepat berada di bawah kulit, mengarah ke titik yang sudah kita buat. Posisi ini memerlukan proses maju mundur karena kita menyisipkan atau memisahkan antara epidermis dengan subdermis. Setelah posisinya berada di garis kedua dari implan, maka kita ambil inserter atau pendorong, kita arahkan. Panah harus bertemu dengan panah. Panah yang ada di dalam pendorong dengan panah yang ada di tabung harus bertemu. Kemudian kita lakukan teknik withdrawal. Tangan yang kanan diam, tangan yang kiri kemudian bergerak menarik keluar. Terus sampai nanti kita dapatkan sampai nanti masuk dan dia berada di garis yang pertama. Setelah garis pertama muncul, maka kita lanjutkan dengan mengalihkan ke arah yang berikutnya atau V yang berikutnya. Tindakan yang dilakukan sama, menyusur ke daerah pemasangan yang berikutnya. Kemudian sama, setelah masuk sampai ke garis yang kedua, kita putar agar panah tidak bertemu dengan panah, baru kita withdrawal sekali lagi. Sampai semua habis terpasang dan kita raba. Setelah selesai, kita boleh ambil kasa, kita tutupkan di daerah luka kita karena ini akan berdarah. Cabut, ini diletakkan di tempat sampah medis, maka bisa kita lakukan perabaan bahwasanya sudah terbentuk garis V yang dibentuk oleh kedua belah implan yang sudah terpasang. Setelah selesai, kita lakukan plester. Kita tutup luka dengan plester.
Setelah kita tutup luka dengan plester, kita lepaskan duk sterilnya. Kemudian kita letakkan di sampah medis. Setelah itu, kita minta ibu, ingat, selalu minta ibu untuk meraba kedua implan. Jadi ibu dipastikan meraba ada tidak kedua implan di daerah lengannya. Jika sudah selesai, setelah selesai plester, maka kita lakukan bebat menggunakan kasa gulung. Dipertahankan selama 2-3 hari dan disarankan untuk tidak basah atau tidak terkena air. Terus dibebatnya dengan cara bebat tekan ya, untuk mencegah terjadinya hematom atau bengkak pada lengan. Karena kalau tidak dibebat dengan baik, luka bisa hematom dan pasien nanti bisa datang kembali ke kita dengan keluhan didapatkan luka hematom. Tarik. Selesai. Kemudian kita akan melakukan prosedur pelepasan implan. Prosedur ini dilakukan pada pasien-pasien yang memang sudah menggunakan implan selama lebih dari 3 tahun dan memutuskan untuk pencabutan implan. Sebagai persiapan, tidak berbeda daripada saat prosedur pemasangan, cuman ada beberapa alat khusus yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah maskito atau klem kecil berbentuk bengkok yang nanti kita bisa gunakan untuk melepas implan. Kemudian harus ada pisau yang tajam atau scalpel. Kemudian juga kita pastikan bahwasanya pasien sudah membersihkan dirinya ke toilet dan mencuci lengan yang akan dilakukan pelepasan implan. Baik, setelah pasien mencuci tangan ke toilet dan bersiap untuk melakukan pelepasan implan, lambat, cuci tangan selesai, kita lakukan pemasangan handscoon. Setelah pemasangan handscoon, kemudian kita lanjutkan dengan proses disinfeksi untuk memastikan tidak ada infeksi. Caranya sama dengan cara menggunakan betadine dan kasa. Ya. Menggunakan kasa dengan betadine diambil, kemudian dioleskan di daerah tengah antara huruf V yang akan kita lakukan pelepasan. Di daerah tengah. Jadi sama diputar sejauh 8-10 meter. Kemudian dibuang. Kemudian kita ulangi. Sekali lagi di daerah tengah diputar 8-10 cm. Setelah selesai, sebelumnya kita pasang duk dulu. Kita pastikan sudah terlindungi dengan duk steril. Kemudian kita siapkan alat kita, yaitu adalah obat anestesi yang tadi sudah kita ambil, atau jika memang tidak ada, kembali kita harus mengambil lidocaine yang kita isikan ke dalam spuit. Setelah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembiusan atau analgetik. Dilakukan penyuntikan di antara huruf V dari implan yang sudah terpasang. Jadi di antaranya tidak perlu terlalu tinggi. Jadi kalau V-nya ada di sini, maka kita suntikkan di sini. Masuk, dorong ke dalam, kita sedot. Jika tidak ada darah, maka kita masukkan secara withdrawal. Ketika sudah selesai, obat bius sudah masuk. Kita lakukan tekanan, tapi hanya di daerah tengahnya, supaya obatnya menyebar, mengisi rongga bawah daripada implan yang akan kita cabut. Setelah selesai, kita pastikan raba sekali lagi bahwa implan sudah berada di posisi yang siap untuk kita lakukan proses pencabutan. Kemudian kita menggunakan scalpel tajam dan juga maskito atau klem kecil untuk memulai prosedur pencabutan. Jangan lupa setelah dianestesi kita lakukan tes apakah pasien merasakan nyeri atau tidak.
Jika memang pasien mengatakan sudah tidak nyeri, maka kita bisa mulai membuat luka di antara huruf P atau di antara implan yang kita pasang. Kita lakukan ketusukan, muncul luka lurus, bukan di insisi tapi hanya ditusuk. Kemudian dengan menggunakan alat klem mosquito tadi, masuk, kita arahkan implan. Ketika sudah dapat, kita rasakan dengan tangan kiri kita sudah dapat, maka ini kita lakukan pemutaran. Implan akan langsung terlihat atau langsung muncul jika proses penjepitan kita tepat. Biasanya pada pasien, implan ini akan diselubungi oleh jaringan ikat karena selama 3 tahun akan terbentuk jaringan ikat. Sehingga bebaskan dari jaringan ikat secara hati-hati, pelan-pelan, karena jika tidak dia bisa putus atau terpisah. Setelah tercabut, maka bisa kita lepaskan. Jangan lupa kasih lihat, tunjukkan ke pasien bahwasanya implan yang pertama sudah dilepas. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan implan kedua. Tekniknya sama, masuk, kemudian kita jepit, kita balikkan. Setelah muncul implannya, baru kita bebaskan sampai ujung satunya keluar, baru kita tarik untuk melepaskan implan. Jangan lupa kasih lihat atau tunjukkan bahwasanya implan kedua sudah berhasil dilepaskan. Setelah selesai, implan sudah berhasil dilepas. Jika memang mau dilakukan pemasangan ulang, boleh dilakukan pemasangan dengan memasukkan implan yang berikutnya di luka yang sudah kita buat. Jika tidak, maka kita berikan plester. Setelah kita berikan plester, boleh kita buka duk sterilnya, kita letakkan di tempat kain kotor medis, kemudian kita lakukan bebat jika memang didapatkan luka yang agak besar. Jika luka kecil dan ini sudah bisa melepaskan, maka biasanya cukup dengan plester. Bebat saja. Selesai.